Kembali lagi dengan saya Maulidia Dwi Ananda dari Universitas TGRI Aditya Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi kota Sidoarjo baik dari segi sosial dan kebudayaannya dalam rangka pemenuhan tugas modul Nusantara yang diadakan oleh Kemendikbud dalam program pertukaran mahasiswa Merdeka tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang potensi keberagaman sosial, kebudayaan, agama, kuliner, wisata, dan lain-lain sebagainya yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan secara umum bagaimana kondisi sosial kebudayaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Simak cuplikan video berikut. Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo merupakan kota metropolitan dan memiliki julukan kota udang dan bandeng. Dulunya Sidoarjo juga mengalami suatu bencana yang mahadahsyat yang dinamakan lumpur lapindo. Sidoarjo juga memiliki berbagai keragaman budaya dan sosial yang menjadi kebanggaan kabupaten ini. Selepas mengalami bencana lumpur lapindo, Sidoarjo kembali bangkit dan menata perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Sidoarjo merupakan kota yang sangat unik dan beragam. Sidoarjo berbatasan langsung dengan kota Surabaya, Gresik, Selat Madura, Pasuruan, dan Mojokerto. Sidoarjo merupakan salah satu kota yang memiliki julukan kota UMKM karena banyaknya keberagaman sosial ekonomi yang menjadi komoditas utama penyangga kota Sidoarjo. Sidoarjo memiliki julukan atau moto bersih hatinya. Oke, tidak banyak yang tahu Sidoarjo memiliki julukan yakni Sidoarjo sebagai kota Delta. Kenapa Sidoarjo disebut sebagai kota Delta? Karena Sidoarjo wilayahnya diapit oleh dua sungai besar yakni Kalimas dan Anforong. Kemudian Sidoarjo juga disebut sebagai kota kelautan. Tidak banyak yang tahu bahwa Sidoarjo juga memiliki laut. Ya. Laut di kota Sidoarjo itu berbatasan langsung dengan Selat Madura dan Laut Madura. Jadi sangat memungkinkan jika wilayah Sidoarjo juga memiliki laut yang kaya akan potensi sumber daya alamnya. Nah, terima kasih untuk kalian telah menyimak tentang kondisi umum yang ada di kota Sidoarjo. Untuk selanjutnya, mari kita mendengarkan lagu daerah Sidoarjo yang berjudul Petis Sidoarjo yang diciptakan oleh almarhum Hendro. Mari kita simak.
Sidoarjo. Untuk itu, sebelum kita beranjak lebih jauh, mari kita mengenal alun-alun kota Sidoarjo, di mana di alun-alun kota Sidoarjo menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan pemerintahan yang diadakan di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya sedang berada di alun-alun kota Sidoarjo, di mana alun-alun kota Sidoarjo merupakan salah satu pusat dari pemerintahan kegiatan sosial yang ada di kota Sidoarjo. Di belakang saya ini merupakan salah satu monumen kebanggaan Sidoarjo dan melambangkan kota Sidoarjo. Namanya adalah Monumen Paseban. Banyak sekali spot-spot yang lain yang ada di alun-alun kota Sidoarjo. Lalu apa saja? Mari kita simak. Alun-alun Sidoarjo juga terdapat area playground atau area bermain untuk anak-anak. Hal ini menunjukkan betapa banyaknya atau beragamnya fasilitas umum yang terdapat di alun-alun kota Sidoarjo. Fasilitas atau spot-spot lainnya di alun-alun Sidoarjo juga terdapat sebuah pendopo yang biasanya digunakan oleh remaja hingga anak-anak untuk latihan menari. Nah, perlu teman-teman tahu bahwasanya di sebelah utara alun-alun Sidoarjo terdapat kantor bupati. Nah, di kantor ini atau di sini menjadi suatu pusat pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya adalah kebudayaan kota Sidoarjo. Sidoarjo memiliki berbagai keragaman budaya. Keragaman budaya di kota Sidoarjo dipengaruhi juga oleh keberagaman ekonomi, keberagaman sosial, keberagaman geologis yang ada di kota Sidoarjo. Lalu apa saja sih kebudayaan di Sidoarjo? Ayo kita simak. Yang pertama ada nyadran.
Nyadar merupakan salah satu kebudayaan khas Sidoarjo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Tradisi ini dilakukan sebagai wujud syukur mereka terhadap limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas perolehan mereka dalam mencari ikan ataupun bertani. Pada tradisi ini, para nelayan akan membawa gunungan yang akan dilarungkan ke laut di muara dan biasanya diiringi dengan pembacaan doa di makam Dewi Sekardadu. Ya teman-teman, bisa dilihat ini adalah persiapannya dalam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balongdowo, Sidoarjo. Mereka sebelumnya berkumpul dulu di sungai, lalu mereka menuju ke muara dan menuju ke laut untuk melarungkan segala macam gunungan dan berdoa di makam Dewi Sekardadu. Terkenal juga yaitu lelang bandeng atau kawak bandeng. Perlu kalian ketahui bahwasanya bandeng khas daerah Sidoarjo itu berbeda dengan daerah lain dan merupakan bandeng dengan kualitas terbaik. Karena apa? Karena bandeng Sidoarjo tidak bau tanah seperti bandeng-bandeng di daerah lain. Dan karena kualitasnya tersebut, pemerintah Sidoarjo mengadakan suatu tradisi yakni lelang atau kawak bandeng yang diselenggarakan setiap menjelang Maulid Nabi Muhammad. Tidak hanya kaya akan budaya tradisinya, selain itu di Sidoarjo juga akan kaya akan budaya seni tari, yakni seni tari Cokronegoro dan seni tari Banjar Kemuning. Seni tari Cokronegoro merupakan salah satu seni tari yang dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo yang memiliki arti bahwa pemimpin Sidoarjo adalah orang yang adil, jujur, dan amanat, sehingga masyarakat Sidoarjo juga sangat senang dengan kepemimpinan Bupati Sidoarjo. Kemudian ada tari Banjar Kemuning. Tari Banjar Kemuning adalah salah satu tarian yang menggambarkan tentang perjuangan wanita pesisir pantai, yakni di Desa Banjar Sari, Buduran, Sidoarjo, dalam memperjuangkan hidup mereka. Seperti itu. Ayo kita simak nih cuplikan video tari dari tari Cokronegoro dan tari Banjar Kemuning.
Ya, ini adalah tari Cokronegoro yang menggambarkan pemimpin Sidoarjo yang sangat adil dan bijaksana. Banjar Kemuning yang merupakan salah satu tarian yang menggambarkan tentang perjuangan wanita pesisir pantai. Merupakan salah satu kesenian reog khas Sidoarjo yang sangat berbeda dengan reog khas Ponorogo. Apa bedanya? Reog Cemandi menggunakan topeng dan genderang perang sebagai alat untuk penampilan pentasnya, berbeda dengan reog Ponorogo yang menggunakan dadak merak. Reog Cemandi ini mulai ada pada tahun 1920 yang digunakan sebagai rakyat Sidoarjo untuk mengusir penjajahan Belanda pada waktu itu. Namun pada saat ini reog Cemandi menjadi salah satu kesenian hiburan yang diadakan setiap ada acara pernikahan, khitanan, dan lain-lain sebagainya. Mari kita simak video berikut agar kalian mengetahui bagaimanakah reog Cemandi itu. Setelah kita membahas tentang kesenian dan gambaran umum Kabupaten Sidoarjo, mari kita lanjut di buat tangan jika kalian berkunjung ke kota Sidoarjo. Buat tangan yang akan kalian dapatkan jika kalian berkunjung di kota Sidoarjo ada dua macam. Yang pertama kuliner, yang kedua adalah fashion. Kuliner ini ya makanan khas Sidoarjo, kalau fashion ya mungkin kayak baju batik Sidoarjo, tas dari Tanggulangin. Nah, setelah ini mari kita simak tentang review makanan khas Sidoarjo yang pada tag video kali ini saya akan menjelaskan berbagai olahan
olahan kuliner yang dapat kalian jadikan buah tangan ketika kalian berkunjung ke Sidoarjo. Apa saja? Pertama kali akan saya jelaskan yakni petis ya, yang lagu daerahnya saya tag di awal yaitu petis Sidoarjo. Mungkin dari kalian yang di luar Sidoarjo atau di luar Jawa Timur mungkin tidak terlalu mengenal petis. Ini dia petis. Maaf nggak kelihatan ya, iya. Petis itu kayak causnya orang Sidoarjo sih, ala-ala orang Sidoarjo. Dia warnanya coklat, ada juga yang hampir hitam. Petis itu dibuat dari dua bahan sih, ada dua macam petis. Yang pertama petis udang dan petis ladon. Petis udang itu dibuat dari udang. Kalau petis ladon itu dibuat dari singkong yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi petis ya. Kalau petis udang itu, ini saya tunjukin lagi. Kalau petis udang itu biasanya digunakan sebagai campuran olahan masakan seperti digunakan untuk olahan sayur lodeh, lontong kupang, lontong balap dan lain-lain sebagainya. Sebagai pelengkap aja lah. Kalau yang ini yang aku tampilkan ini itu petis ladon. Petis ladon itu biasanya digunakan oleh orang Sidoarjo sebagai cocolan untuk makan gorengan. Kalau di Sidoarjo itu ada yang khas, ini dia ote-ote. Ote-ote kalau orang Jakarta mungkin nyebutnya bakwan, tapi bakwannya Sidoarjo sama bakwannya orang Jakarta atau di daerah lain itu beda sekali. Kalau di Sidoarjo bakwan yang paling terkenal itu di daerah Porong, namanya ote-ote Porong. Kalau kalian ke Sidoarjo, mampirlah ke standnya ote-ote Porong yang terletak di Pasar Porong Sidoarjo. Ote-ote Porong ini kayak gini. Ote-ote Porong ini kayak gini ya. Dia tuh terbuat dari tepung, bahan utamanya itu ya tepung. Memang gorengan kan biasanya ya dari tepung. Tapi dia itu isiannya ada kecambah. Ini boleh dilihat, ada kecambah, ada wortel. Kalau kalian beli di ote-ote Porong Sidoarjo itu pasti ada campuran-campuran lain, bahkan kayak ada dagingnya, jamurnya, tapi dengan harga yang agak lebih tinggi. Kemudian olahan terkenal yang ada di Sidoarjo nih, sesuai dengan maskotnya bahwa Sidoarjo adalah kota udang dan kota bandeng. Ini ada apa ini kak? Maaf batuk. Nah ini dia, ada bandeng presto khas Sidoarjo. Di Sidoarjo juga memiliki olahan bandeng yang sangat terkenal sih sebenarnya, bukan cuma bandeng presto. Itu ada bandeng asap, bandeng presto dan juga bandeng otak-otak. Nah ini dia bandeng presto. Bandeng presto seperti apa kak? Sebenarnya dia tuh olahan dari bandeng biasa aja sih, buatnya itu ya kayak gini bandeng presto ya. Aku tunjukin di sini aja biar kelihatan. Cara buatnya tuh ya bandeng itu dibersihkan kotorannya, sisi-sisinya, insang-insangnya. Biasanya ada yang dibuang juga ada yang tidak sih, tergantung sama yang jual. Lalu dia tuh di presto, di panci presto. Makanya ketika sudah matang, sudah di presto itu digoreng, dibaluri dengan telur. Kenapa dibaluri dengan telur? Karena setelah bandengnya tadi di presto, dia kan kayak lembut banget, bahkan tulangannya itu bisa dimakan loh ya. Uniknya tuh di situ. Nah kan kalau misalnya lembut, kalau dia dibaluri telur, dia tidak akan mudah hancur ketika digoreng. Dua khas Sidoarjo. Apa itu kak? Ini yang paling terkenal ya, bahkan sampai bupati, gubernur dan pejabat-pejabat lainnya, bahkan Pak Jokowi mungkin pernah ke Sidoarjo dan mencicipi kupang. Maaf kejauhan ya, bentar. Ini dia kupang teman-teman.
penampakannya seperti ini. Nah, ini dia kupang. Kupang itu dimakan dengan lontong. Ini dia kupangnya itu, dia tuh seperti kerang. Dia dari suku kerang-kerangan kayak gini rupanya. Dari suku kerang-kerangan, tapi dia tuh lebih kecil gitu. Kecil sekali. Seperti beras kalau mungkin penampakannya itu seperti ini, seperti beras. Tapi dia tuh rasanya tuh unik sekali, nggak ada kayak rasa kerang yang besar tuh beda. Nikmat banget pokoknya. Biasanya kalau makan lontong kupang itu ada ininya kak, bulat-bulat ini apa gitu kan, pasti kalian kepo. Nah kalau bulat-bulat itu namanya lento. Apa itu kak lento kak? Kalau di Sidoarjo tuh biasanya lento itu ada, biasanya sih utamanya yang paling sering itu dibuat dari kacang lento atau kacang hijau. Kacang lento sendiri ada kacang hijau sendiri ya. Kacang hijau juga bisa, tapi yang kupang ini dia beda. Lentonya itu dibuat dari singkong. Bukan sebelumnya digoreng juga kayak dibulet-buletin gitu ya. Dibulet-bulet-bulet, dikasih bumbu mungkin biar sedap, itu pasti ya. Mungkin saya nggak begitu tahu. Lalu digoreng di minyak yang panas seperti itu. Kemudian ini ada apa ini? Ada sate-satean. Ada sate kerang. Ini aku kasih tahu. Bentar. Sate kerang. Olahan kupang biasanya tuh paling cocok dimakan sama sate kerang. Sate kerang ini dibuat dari kerang ya, kerang darah. Dibuat dari kerang darah kayak gini. Walaupun dia sate, tapi dia tuh nggak dibakar dan nggak dikasih bumbu kacang kayak sate ayam atau sate kambing. Kalau sate kerang Sidoarjo itu dia cuma kayak dibumbu gitu, direbus mungkin kayaknya. Lalu dia ditusukkan di bambu ini ya, kayak tusuk sate gitu. Dan ini paling cocok itu dimakan sama kupangnya, enak sekali. Jadi udah gandengan ya, udah satu paket lah pokoknya. Ada kupang, ada lontong, ada lento, juga ada sate kerang. Lontong kupang tuh rasanya itu pedes, tapi dia tuh manis, enak banget beneran deh. Selain itu dia tuh rasanya agak asam-asam sedikit, asam manis lah ibaratnya. Karena apa? Dia tuh ada campuran dari jeruk nipis, enak sekali, sangat wajib untuk kalian beli ketika kalian di Sidoarjo. Mungkin buat kalian yang kepo, ini apa kak? Ini adalah kerupuk udang. Nah, ini sebenarnya itu harus digoreng, tapi saya nggak sempat karena gimana ya, kerupuk udang tuh memasaknya itu juga butuh proses yang menurut saya cukup lama ya, nggak seperti olahan-olahan yang lain. Walaupun dia itu cuma kerupuk, dia tuh butuh proses. Terbuat dari udang kemudian dicampur dengan adonan seperti tepung, bawang putih, bawang merah, gula jawa mungkin, lalu dikeringkan. Biasanya kerupuk udang itu dimakan ketika kita gandengannya ini, pasangannya ketika makan soto, makan rawon, dan cemilan-cemilan juga bisa dimakan sama si petis. Ini enak sekali juga. Kalau kita mau masak kerupuk udang itu harus dijemur. Oh iya, ini ada kerupuk ramba. Ini dia. Kerupuk ramba itu seperti kerupuk tahu penampakannya, tapi dia bukan kerupuk tahu teman-teman. Beda sekali. Kerupuk ramba itu merupakan salah satu andalan atau oleh-oleh khas Sidoarjo. Kerupuk ramba itu terbuat dari krecek. Mungkin kalau kalian belum tahu krecek, kulit sapi teman-teman, dia terbuat dari kulit sapi. Nggak nyangka banget ya kulit sapi bisa diolah sama orang Sidoarjo. Tahu
Jadi makanan yang sangat enak kayak gini. Kerupuk ramba tuh teksturnya berserat. Jadi kalau kalian makan, nah renyah banget nih. Kalau kalian mau ke Sidoarjo dan ingin beli kerupuk ramba, itu kalian bisa beli di Kecamatan Candi, Desa Durung Beduk, Sidoarjo. Nah, inilah beberapa review makanan khas Sidoarjo. Sebenarnya itu banyak sekali review makanan, atau mohon maaf, maksud saya sebenarnya itu banyak sekali makanan-makanan lain khas Sidoarjo yang perlu dilihat. Ini cuma saya hanya akan menunjukkan secara umum seperti bakwan, ote-ote khas Porong, petis urang dan petis ladon, kupang, lentut dan sate kerang, kerupuk urang, kerupuk ramba, dan bandeng presto. Sebenarnya masih banyak lagi, kayak lontong balap itu juga khas Sidoarjo, rujak cingur itu khas Sidoarjo, terus ada tahu campur itu juga khas Sidoarjo, itu enak sekali rasanya. Mungkin lain waktu saya akan mereview beberapa makanan yang tidak ada di meja saya saat ini, agar kalian lebih tertarik untuk berkunjung ke Sidoarjo, berwisata ke Sidoarjo, mengeksplorasi budaya di Sidoarjo, sejarah-sejarah di Sidoarjo, dan tentunya oleh-oleh atau makanan khas Sidoarjo. Sekian review makanan dari saya. Nah, setelah kalian mengetahui tentang kuliner khas Sidoarjo, saya akan memberikan cuplikan video tentang batik jetis yang menjadi khas Sidoarjo. Dan ini adalah salah satu oleh-oleh khas Sidoarjo juga, yakni kerajinan kulit khas Tanggulangin. Dan ini adalah proses pembuatannya seperti ini. Setelah tasnya dibuat, dia akan dijual di kedai-kedai atau toko-toko yang berada di Jalan Tanggulangin, Sidoarjo. Di sana banyak sekali penjual yang berjejer-jejer. Jika kalian ke sana, kalian tinggal memilih aja mana toko yang akan kalian kunjungi. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video keberagaman sosial budaya yang ada di Sidoarjo yang telah saya bawakan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau salah kata dalam video saya kali ini. Saya harap setelah kalian melihat video ini, kalian akan tertarik untuk berkunjung di kota Sidoarjo. Sampai jumpa.